lagi di Dialog Pakar, dan sekali lagi ini sangat spesial di Studio 2 BPSDM Jatim. Kita akan membicarakan tentang manajemen ASN, lebih spesifik lagi tentang merit system yang diterapkan di Jawa Timur. Sudah hadir dua tamu istimewa, yang sebelah tengah Profesor Agus Pramusinto MDA. Beliau Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara RI, dan sebelah ujung tentu tidak asing juga Profesor Masud Said, seorang penggagas inovasi birokrasi. Bukunya kalau di googling itu sangat banyak sekali. Kita akan mendialogkan itu. Nah, seperti kata Bu Gubernur, kerja keras saja tidak cukup, kerja cerdas saja tidak cukup, tapi kerja itu harus diberitakan. Nah, media ini bagian memberitakan dari kerja keras yang dilakukan oleh Pemprov Jatim. Terima kasih Prof. Agus sudah rawuh, Prof. Masud Said juga sudah rawuh. Yang pertama terkait dengan manajemen ASN, merit system diatur di dalam Permenpan 40 2018 dan Perka ASN 9 2019. Ada 8 aspek penilaian. Nah, saya masuk ke aspek yang 2 saja, yaitu tentang pengembangan karir dan promosi dan mutasi yang berbasis merit system itu seperti apa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nah ini cadongannya dulu. Yang kedua, bagaimana kalau merit system yang diterapkan itu tidak sesuai dengan pakem yang ada. Nanti Prof. Masud dari sisi akademisi, nanti bagaimana penerawangan Prof. Masud melihat merit system yang ada di Jawa Timur. Monggo Prof, silakan. Terima kasih Mas. Saya ngutuk lagi yang Bu Gubernur tadi. Memang harus kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas dan diberitakan. Siap. Itu komplit, harus lengkap. Yeah. Nah, terkait dengan sistem merit tadi, memang kita dengan Undang-Undang 5 2014 diharapkan kita kemudian berbasis pada kompetensi, kinerja, dan kualifikasi. Nah, yang kita lakukan sekarang sebetulnya itu transisi dari dulu hanya baper zakat yang dikuasai oleh PPK, kepala daerah, entah itu bupati, wali kota, dan cenderung kemudian bias pada kepentingan-kepentingan kepala daerah tadi. Tetapi ini memang harus kita jalankan. Dan alhamdulillah sebetulnya sekarang ini tingkat kepatuhan kepala daerah itu sudah hampir 100%. Semua pasti berkonsultasi. Yang di sana sini ada yang nitip sedikit, ini saudaranya, memang masih ada. Tapi ada kemajuan yang signifikan. Nah, ini tentu mahal dan lama. Nah, ke depan kita membangun sistem merit berdasarkan pengisian berdasar pada sistem merit tadi, yaitu kita perbaiki 8 area tadi. Maka nantinya ada yang namanya rencana suksesi. Jadi tiap-tiap jabatan itu kalau kosong, itu sudah ada urutan siapa 1, 2, 3. Nah, ketika kosong, nomor 1 otomatis akan masuk. Jadi ini yang memungkinkan orang itu kemudian lebih tidak diintervensi oleh PPK. Karena kalau saya nomor 1, saya yakin sayalah yang jadi. Kalau misalnya Pak Masud nomor 3 tahu-tahu nyalip saya, ya akan ketahuan orang banyak. Nah, ini memastikan karir seseorang. Nah, tentu harus dibangun dengan perbaikan 8 area tadi. Nah, sekali lagi, kalau 8 area diperbaiki dan sudah ada rencana suksesi, maka dalam pengisian jabatan sudah dikecualikan sehingga tidak perlu ada seleksi terbuka. Itu yang kita inginkan. Nah, tentu bahwa nanti akan ketemu orang ternyata sudah duduk di situ, kok ternyata tidak cocok. Ya, kita lihat dulu. Artinya kita coba nanti setelah sekian tahun kita evaluasi. Apakah perlu kita perbaiki dalam regulasi atau jangan-jangan ini ketidaktepatan di dalam pengukuran, misalnya Pak Masud kompetensinya sebenarnya kurang kok nilainya tinggi ya, berarti ini kan salah mengukurnya, bukan salah regulasinya, kinerjanya juga seperti itu. Nah, ini yang kira-kira yang harus kita lakukan. Nah, sekarang beralih ke Prof.
Caut. Nah, karena brandingnya itu Caut terkenalnya. Ketika ada suksesor, ternyata ada jabatan yang kosong, sementara dari kandidasi ini belum memenuhi standar jabatan yang diinginkan. Langkah tercepat supaya kandidasinya juga pas dan bisa mengisi proses jabatan tadi seperti apa, Prof? Kiat-kiatnya? Ya, sebetulnya kita punya problem jumlah. Iya. Kita punya problem kualifikasi. Kita juga punya problem stratifikasi. Iya. Kalau jumlah sih sebetulnya kalau 5.500.000 itu katakanlah di Jawa Timur yang eselon 3 itu 1.900. Itu saya kira untuk lowongan eselon 2 berapapun akan ada jumlah yang melimpah. Iya. Demikian pula kalau eselon 1, kita punya kader eselonisasi 2 yang jumlahnya banyak, lebih dari 70, katakanlah begitu. Sehingga kalau hanya untuk mengisi seorang eselon 1 tidak ada masalah. Persoalannya ialah bagaimana kita memastikan ada sistem, ada niatan, ada proses prosedur, ada juga penilaian yang memastikan dari 70 itu administrasinya memang memenuhi syarat hanya 40. Maka kalau umur, kemudian kualifikasi pendidikan diklat, kemudian jabatan sebelumnya diisi. Kalau administrasi tidak, ya tidak. Karena walaupun hebat tapi kalau 60 tahun kan nggak boleh. Yang kedua, kalau administrasi baru dites lagi, katakanlah UKK, ya itu dipastikan satu penyelenggaranya profesional, high rank qualification, dan netral. Itu masuk ke kumparan yang kedua. Dari 40 pasti dari 20. 20 diminta wawancara, diminta tes makalah dan lain sebagainya. Kemudian semuanya dibuka, track recordnya, dibuka wawancaranya, makalahnya, dibuka pendidikannya, dibuka pengalaman prestasinya, keunggulannya, baru diagregat. Ketemulah orang 10, disetorkan cuma 3, jadi nggak sulit sebetulnya kalau itu diikuti dengan disiplin. Yang kedua, jarang sebetulnya ada di dalam fakta, tidak ada kandidat itu jarang. Walaupun kita punya problem tadi fit, ada seseorang yang hebat, tapi dia sebetulnya di kehumasan, tidak bisa dia di misalnya bidang infrastruktur, misalnya kepala dinas perhubungan. Ada yang bagus di perhubungan itu ada 7 misalnya, sedangkan di pendidikan itu ada 8. Tapi di keuangan hanya orang ada 2, itu problem di situ. Nah, tidak semua orang hebat itu fit dengan job description, job qualification, dan juga job grade-nya. Nah, bupati, wali kota, gubernur memastikan ini berjalan. Kemudian di Jawa Timur saya lihat gubernur sudah bilang seperti halnya di KSN, tanpa ada apapun. Maka wasitnya ini harus dipastikan bahwa memang betul-betul tidak ada apapun, jangan hanya pidatonya. Nah, sekarang untuk yang 2 tahun belakangan ini tidak ada protes, tidak ada klaim, tidak ada apa-apa. Adanya cuma orang tidak puas karena dia tidak katut. Kalau bagi kami pansel ya santai aja. Namanya tes. Kesebelasan itu cuma 11. Kalau yang data orang 4 dulu kan tidak bisa semuanya masuk. Jadi biasa saja ada yang masuk, ada yang tidak. Dan biasa saja orang yang tidak masuk itu ada tidak puas. Tidak ada masalah. Buktikan kalau ini memang tidak ada celah hukum, tidak ada prosedur yang dilewati. Kita katanya Ketua SN tadi, ya pertama diketahui nggak apa-apa. Yang kedua
sampai di fighting nggak apa-apa, tapi itu bertahan. Oke. Baru orang tahu bahwa oh ternyata ada satu sekarang kejuruan itu kok kebetulan ada S3 dan S2 saja. Kok ada kebetulan sekarang ada peremajaan, itu tidak ada tiang, harus S2 tidak ada. Peremajaan dulu sekitar 54 rata-rata usia, sekarang 50 berarti. Ada yang 44 sudah masuk eselon 2, ada yang 45, ada yang 47. Nah maksud saya ialah hal-hal ini harus disiplin bersama, karena kita ini bejana berhubungan. Kalau yang A disiplin, yang B tidak bisa. Iya. Nah ini kultur baru ini yang harus kita merit system. Iya. Itu adalah namanya sistem. Itu harus ada benar 4. Strukturnya bagus, kulturnya bagus, aparaturnya bagus, sistem. Jadi kalau istilah saya di jalan-jalan kalau ngajar sama Prof. 3 tur 1 tem. Struktur kuat, Iya. aparatur beres, kultur kerja hebat, baru terbentuk sistem. Disitulah IT masuk Iya. dan hal-hal yang lain. Iya. Saya tak nambahkan. Iya, siap, Bro. Jadi tadi seleksi terbuka sebenarnya membuka ruang orang itu bisa mobilitasnya tinggi. Dari daerah kabupaten A bisa ke kabupaten B. Dari kabupaten B, kabupaten bisa naik ke provinsi atau kabupaten bahkan bisa ke pusat. Oke. Nah, ini kan sebetulnya kultur bagus. Nah, dengan sistem yang dibangun tadi, yang tadi sebetulnya ada rencana suksesi, kita memang ada kekhawatiran dan diingatkan jangan sampai kemudian kita menjadi silo juga, hanya calon-calon di dalam internal itu. Oh, iya. Nah, ini ya memang harus Iya. dibuka, tetapi memang dalam tahap pertama, ya kita pastikan sistem itu bekerja sehingga ada calon, dan kalau ini sudah berjalan, ya biarkan saja 5 tahun itu bahwa saya kalau nomor 1 itu sudah pasti masuk. Nah kalau di internal belum jalan, jangan sampai kemudian membuka dulu. Oh, iya. Nah ini kalau sudah jalan, ya mari setelah 5 tahun kita evaluasi, mulai dibuka lagi. Iya. Itu. Ya. Artinya ada ekosistem yang dibangun antara pengembangan kompetensi yang bersangkutan terhadap karir yang bersangkutan. Ya. Tapi harus diakui ketika bicara karir ada kuota jatah yang sangat terbatas, sementara kompetensinya ini semakin ditambah dan semakin kompeten. Jadi yang terbaik di antara yang terbaik pun kalau memang kuotanya nggak ada, bukan berarti dia tidak baik, tidak kompeten. Betul. Itu yang menjadi sistem. Nah, sekarang bagaimana memastikan disertifikasi tes kompetensi tadi untuk menghasilkan betul-betul talenta-talenta yang terbaik. Jangan sampai milih itu ya keranjangnya itu sudah buah-buah yang 80% bagus lah. Itu kan perlu nyeleksi buah-buah tadi. Nah, seperti apa mekanisme untuk disertifikasi tesnya tadi supaya betul-betul mereka itu kompeten, jago di bidangnya. Monggo Prof dulu. Ya memang diperlukan lembaga yang mengakses itu kompeten. Iya. Jangan sampai asal-asalan sehingga kemudian salah pilih. Iya, betul. Iya. Ya, itu memang problem sekarang itu juga tidak tersedia banyak. Iya. Terutama di daerah-daerah. Biasanya yang menyediakan kan BKN. Iya. Atau perguruan tinggi, tapi perguruan tinggi juga hanya perguruan tinggi tertentu. Nah, BKN juga terbatas. Nah, ini saya kira menjadi tugas bersama untuk memastikan ketersediaan lembaga-lembaga yang melakukan asesmen. Kemudian juga kalau kita harus mengukur yang lain, misalnya diperlukan pansel, itu juga harus independen. Terus terang dalam seleksi terbuka sekarang ini, seringkali kami diprotes juga oleh beberapa perguruan tinggi. Kebetulan saat itu saya di Sulawesi juga diprotes, Pak Ketua KSN, ini nggak ada gunanya seleksi terbuka. Toh kami pun sebagai dosen, sebagai profesor, kami juga diatur oleh bupati atau gubernur. Nah saya katakan, nah itu bukan salah aturan, itu salah sampean itu. Masa profesor tidak berani mengatakan yang benar terhadap bupati atau gubernur? Ya bagi saya itu memalukan. Nah kalau Anda
saja tidak berani, bagaimana kemudian yang lain? Iya. Ini soal integritas Anda. Iya. Jadi pastikan Anda sebagai guru besar berani mengatakan, kalau saya sudah didikte hanya untuk kepentingan tertentu, ya kami lebih baik mundur. Kalau Anda berani mengatakan seperti itu, mudah-mudahan kepala daerah juga memahami. Iya. Nah, jadi memang banyak hal yang harus kita perbaiki, lembaga asesmen, independensi, Iya. Oke. dan tentu juga masih banyak PR-PR yang Iya. lain. Ini saya kira tugas berat bagi kita bersama. Artinya kita menata pelan-pelan, dan saya yakin perkembangannya sudah signifikan. Iya. Ya. Nah, Prof. Caud, Ya. prosesnya sudah ketat, saringannya sudah tepat, begitu menghasilkan dan didudukkan di posisi itu, ternyata Anda nggak ditemui, ternyata mengecewakan. Ya. Portofolionya bagus, wawancaranya bagus, Oke. bikin makalahnya keren. Begitu di 3 bulan sudah mulai ngelokro, sudah bukan passionnya. Kalau ada, kira-kira penanganannya seperti apa, Prof? Jadi di atas semua itu, apa yang Pak Hari Wahyudi katakan itu ekosistem. Iya. Jadi mereka harus support terhadap perubahan. Iya. Mereka harus support terhadap development atau pengembangan. Saya ingin mengatakan bahwa sebetulnya siapa saja kami ini kalau pas sekolah itu ketemu sama dosen jam 8 ya jam 8 karena ekosistemnya Iya. ketemu jam 8 itu adalah setengah 8 atau 8 itu harus di tempat. Kalau orang-orang kami orang diundang, orang-orang sana di kampus saya itu jarang yang terlambat. Begitu pulang ke Indonesia, undangannya tetap sama, kopnya juga sama, Iya. jam 8, datangnya jam 8.30. Nah, karena ekosistem tidak mendukung. Yang kedua, gimana cara mengatasi itu? Yang kedua, saya kira wawancara yang bagus itu adalah ukuran yang sudah kasat mata, sudah regulated. Jangan mengambil aturan-aturan yang tidak ada regulasinya, tidak ada standarisasinya. Maka kalau ada yang ngelokro macam-macam, saya kira saya tidak yakin bahwa yang lebih bawah itu pasti lebih baik daripada yang lebih atas. Kalaupun ada ngelokro, tadi Prof. Kabur di dalam ceramahnya itu salah yang tradisi yang ada di situ. Makanya saya bilang itu struktur, kultur, aparatur. Ada juga yang dalam satu kedinasan, misalnya dinas A gitu. Orangnya bagus-bagus, tapi sesungguhnya struktur ini tidak mendukung dalam visi misinya. Harus ada A, B, C, D, E, F, G, hanya ada A dan B. Yang F, G, H itu orang-orang yang nggak kerja, yang malas, yang suka komplain, yang ngeluh, yang sudah tidak punya motivasi. Jadi sistem itu bejana berhubungan, semuanya harus fix. Saya kok yakin ya, ke depan itu walaupun di dalam penelitian hanya ada 5%, sebetulnya dikatakan minimal Pak Syafruddin dan Menpan yang terdahulu itu top ASN kita itu 5%. Itu yang kualifikasi intan bahan berlian, itu berliannya cuma 5%. Itu yang 20%, itu yang emas. Itu 70 sampai 60% itu follower semua. Terserah kepada 5 itu. Jadi negara ini sebetulnya terserah orang 11 lah. Lalu provinsi juga sebenarnya terserah orang 12 lah. Kabupaten terserah orang 5. Nah itu yang the best talent itu. Tapi Pak, ada teori yang mengatakan begitu kita diberi kesempatan emas, maka developmentnya itu akan tinggi. Orang yang pintar tapi tidak diberi kesempatan tidak bisa. Jadi sebetulnya kita harus mempromot seseorang dalam milieu yang bagus untuk dia berkembang 2-3 kali lipat dari potensinya dia. Jadi kesempatan, opportunity, semangat, dorongan dari pimpinan itu adalah salah satu kunci. Dari Indonesia ini sebetulnya ada 4 hal. Yang pertama kepemimpinan. Saya kira dengan proses demokrasi yang saya salah satu terbaik di Asia, itu udah leading gitu. Yang kedua, pemerintahan itu adalah kekuatan finansial, keuangan, APBN, APBD, dan juga bagaimana pintarnya mengalokasikan APBD itu.
Ya. sebagai tools untuk mencapai visi misi Ya. dan program strategis. Yang ketiga ini ASN. Nah, baru yang keempat, bagaimana format strategi pembangunannya. Nah, yang ketiga ini yang menjadi problematik. Makanya buku kami ini birokrasi di negara birokratis. Iya. Birokrasi itu bagus, Iya. tapi karena kalau lingkungannya birokratis dia menjadi tidak bagus. Kira-kira begitu. Iya. Demikian dialog inspiratif kita. Tadi saya mengambil quote ceramah dari Prof. Agus. Jadilah ASN yang fiber, artinya pendaki. Kenikmatannya bukan pada saat dia di puncak gunung, tapi kenikmatannya justru pada saat dia mengarungi curam, mendaki keterjal. Disitulah kenikmatan seorang. Jadilah ASN pendaki yang menikmati setiap proses yang dilakukan. Sampai ketemu di dialog pakar berikutnya. Tetap jaga protokol kesehatan.